Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah, kali ini ada pembahasan yang menarik, yaitu tentang jadikan akidah Islam sebagai landasan dan benteng. Kenapa jadi perlu kita bahas di sini? Karena kita khususnya sebagai umat muslim, memang landasan yang paling kuat untuk seorang muslim adalah untuk membentengi dirinya, yaitu dengan akidah Islam. Jadi beberapa waktu lalu bagaimana publik dikejutkan oleh sebuah berita tentang seorang santri pondok pesantren yang dimana dia baru berusia 13 tahun yang tega membunuh seorang ustazahnya, dan pembunuhan itu dilakukan secara sadis, yaitu di rumah korban yang memang berada di dalam area pondok pesantren. Dan masyarakat tidak habis pikir bagaimana bisa seorang santri berusia masih belia nekat melakukan perbuatan sekejam itu. Jadi kejadian ini memang harus kita pikirkan dan kita perhatikan secara serius oleh umat muslim, apa yang sedang terjadi pada anak-anak umat saat ini sehingga mereka berani berbuat demikian. Bagaimana penanaman pemahaman Islam atau akidah dan syariat di dalam keluarga, tentunya khususnya keluarga muslim tentunya sangat penting. Seperti apa pembinaan yang memang diterapkan dari pihak sekolah, seberapa juga besar lingkungan kehidupan yang mempengaruhi perilaku pelajar muslim. Jadi memang di sini pentingnya penanaman akidah Islam sejak dini. Jadi sekali lagi kita ketahui bahwasanya pemahaman sekuler beserta turunannya sangat mendominasi pemikiran dan perilaku yang terjadi dalam masyarakat, termasuk di dunia anak-anak saat ini. Jadi di mana ini juga harus menjadi alarm bagi setiap keluarga muslim, khususnya para orang tua, agar tidak boleh lengah dan abai terhadap berbagai hal yang memang diindra oleh anak setiap hari. Keluarga muslim harus senantiasa menanamkan pemahaman Islam, akidah dan syariatnya kepada anak-anak mereka sejak dini. Karena itu sangat penting bagi kita semua, khususnya para orang tua kepada anak-anaknya, karena di luaran sana anak-anak itu banyak mengindra hal-hal yang kita tidak tahu, mana hal yang negatif dan mana hal yang positif ketika anak-anak berada di luar penglihatan kita, di luar kekuasaan kita, di luar pengawasan kita maksudnya. Jadi dengan pemahaman akidah Islam yang kokoh, anak akan mengerti bahwa hidup harus mempunyai tujuan yang jelas. Anak pun akan paham bahwa ia wajib terikat dengan aturan-aturan Allah SWT dalam menjalani kehidupan dimanapun ia berada. Jadi baik saat dia sendirian ataupun bersama orang lain, pelajar muslim yang beriman akan paham bahwa sejak meniatkan sesuatu hingga melaksanakannya akan ada konsekuensi baginya, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Jadi pembahasan akidah ini sangat penting bagi setiap muslim, karena akidah adalah asas berpikir dan standar perilaku seseorang ketika ia menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Akidah Islam juga adalah pondasi sekaligus benteng bagi setiap muslim, termasuk para pelajar. Jadi pembentukan yang membentuk kepribadian Islam. Namun sayangnya saat ini tidak semua orang tua muslim mampu memahamkan akidah dan kewajiban yang terikat terhadap syariatnya kepada anak-anak mereka di rumah. Maka akibatnya kebanyakan keluarga muslim menyerahkan persoalan ini kepada sekolah.
Tentu ini bukan hal yang bagus, karena sekolah tidak mempunyai andil besar, karena lebih banyak anak-anak itu berada di rumah ketimbang berada di sekolah, kecuali memang sekolah yang memang berbasis pesantren tadi. Dan itu pun sekali lagi sekolah juga dalam basis pesantren tadi pun berkewajiban untuk menanamkan akidah yang kuat kepada anak-anak. Jadi di samping itu sekolah pun semestinya menargetkan bagaimana terbentuknya kepribadian Islam pada anak-anak didik mereka, bukan sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, apalagi dogma-dogma yang tidak mengasah pola pikir yang benar dan pola sikap yang sesuai dengan tuntunan Islam kepada para pelajar muslim. Jadi pendidikan yang berorientasi pada pembentukan kepribadian Islam akan membuat para pelajar muslim berpikir dan bersikap sesuai syariat Islam. Jadi mental mereka akan terbina menjadi sosok muslim yang taat dan takut hanya kepada Allah, serta tidak mengedepankan egonya yang berpikir pendek. Dan keimanan akan menuntut mereka menundukkan hawa nafsunya sesuai tuntunan Islam. Tentu sekali lagi orang tua berharap agar proses pembinaan Islam yang telah dilakukan di dalam keluarga juga diperkuat ketika anak berada di sekolah dan lingkungan bermainnya. Maka disinilah keluarga harus memilih sekolah dan teman bermain yang aman bagi akidah anaknya. Ini karena keluarga muslim hari ini tidak bisa berharap kepada sistem negara saat ini, apalagi sistem bermasyarakat yang ada pada saat ini, karena saat ini akidah sekuler yang merusak digunakan dalam menata sistem kehidupan, baik sistem pendidikan, pergaulan, ekonomi, perlindungan, dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini butuhlah tatanan kehidupan yang memang berlandaskan akidah Islam. Sistem pendidikan dalam Islam itu ketika memang syariat Islam itu ditegakkan, maka berlandaskan akidah Islam. Proses pendidikan yang dijalankan sesuai syariatnya, tujuannya, dan kurikulum pendidikan Islam akan melahirkan pelajar bertakwa serta cerdas dalam urusan dunia. Dan ketika ilmunya makin bertambah, mereka makin takut kepada Allah dan senantiasa menebar manfaat bagi manusia lain. Sesungguhnya memang keluarga muslim merindukan kehadiran hal tersebut, gitu kan. Tentu ini tidak sebatas rindu, kita juga harus sama-sama untuk berjuang menerapkannya. Maka dari sini semoga kita bisa menjadi orang tua yang bisa menjadikan dan melahirkan anak-anak kita, anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang berakidah Islam yang kuat. Demikian sarah hilaf, mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.